Sebenarnya apa yang salah? Apa yang salah sampai hari ini masih berakhir begini? Apa yang salah sampai bangunku masih digelayuti oleh beban yang tak kunjung berkurang, diliputi oleh kecemasan yang merajalela. Gundah gulana, kebimbangan, rasa bersalah, kehilangan. Mengapa masih di sini? Kegagalan apa lagi ini? Berapa kali lagi aku harus berusaha? Sebab sepertinya itu tak pernah cukup. Dan seberapa gigih lagi aku harus berusaha kalau hasilnya tidak pernah cukup baik. Aku dihiasi oleh ego yang tak tahu diri. Aku pasti bisa mengubah mereka. Bisa mengubah mereka. Untuk diriku sendiri saja, aku tidak cukup. Tidak bisa juga membawa perubahan bagi diriku. Bahkan di ruang-ruang keberanian pun, aku takut mengutarakan perasaan. Duri dalam daging, kata Paulus. Tapi bagiku, topeng di depan muka ini adalah daging berduri yang dihiasi oleh ambisi yang tidak berdasar. Bagaimana kabarmu hari ini? Banyak bagianmu yang masih belum aku pahami. Kamu masih menutupnya rapat ketika sebagian besar dari usahaku adalah untuk mengupasnya. Apakah goresan ini menyakitimu? Atau dalam tidak sadarku, aku menorehkan luka dalam batinmu? Untukmu, banyak bagianku yang kurelakan terbuang. Kubiarkan diriku terbuka, terluka. Untuk apa katamu? Entahlah. Ya aku tahu pengorbanan itu adalah bagian dari hidup. Disitulah seninya. Mengusahakan kebahagiaanmu, membantumu menyadari makna dari kasih yang sesungguhnya, menuntutmu menuju perubahan yang membebaskan. Itu yang kuinginkan untukmu. Si paling mau benerin orang lain. Itu katamu yang kamu inginkan untukku. Akhirnya aku kehilangan diriku kan? Jujur saja, rasa sakit itu masih membekas dalam inti perasaan. Ia telah terpendam segitu lamanya dan sekarang kamu mau mengoyaknya lagi? Bumiku telah berhenti berputar, berkali-kali berulang-ulang. Separuhku menggigil kedinginan tidak pernah tersentuh hangatnya mentari. Dan di sisi lainnya, jika ia punya mulut, sudah pasti ia berteriak. Kepanasan, kering, mati rasa.
Terus saja kalian berdua berkelahi tentang apa yang paling benar. Nyatanya semua berujung luka. Apa benar jalan remang ini adalah yang sejatinya harus aku tempuh? Lihat, tidak ada ujungnya. Terang menuju buntu. Aku tidak mengenal diriku. Aku tidak mengenal kita. Aku tidak mengenal mereka. Siapa yang tadi barusan berkelahi itu? Siapakah aku? Di manakah aku? Mengapa? Ada banyak salju di sekitarku. Tidak mungkin aku hanya diam dalam dingin tumpukan salju ini. Menantikan musim semi yang tidak kunjung datang dan hanya berdiam diri. Aku perlu pengenalan yang bisa memberikan sedikit hangat. Barangkali ada sedikit terang yang menemani aku dalam jalan remang ini yang mungkin bisa memberikan aku sedikit harapan untuk aku melangkah lagi. Ya. Gak. Lentera yang aku bawa ini hampir habis. Terkuras oleh usahaku yang selalu mendambakan kesempurnaan. Mengutamakan orang lain tanpa cukup diri. Di mana? Di mana harus aku cari minyak untuk menjaga nyala apinya? Dan bagaimana supaya terang itu bisa menemani tapak kakiku? Dan kemana? Kemana harus aku cari semua jawaban dari pertanyaan tentang diriku yang tidak pernah bisa aku mengerti? Dan mungkin sampai kapanpun tidak akan pernah aku jumpai jawabannya. Gesa itu kembali menata semua perdebatan yang telah terjadi, membangun empati sebagai modal evaluasi tentang aku yang terikat dalam ambisi mengenali orang lain tanpa mengenali orang lain. Sebab selalu ada balok sebelum selumbar yang tidak pernah bisa aku selami. Dan untuk menjadi manusia itu bukan sekedar menjadi aku ataupun menjadi kamu. Tetapi ini perihal kita yang mampu tumbuh untuk menumbuhkan, sembuh untuk menyembuhkan, dan pulih untuk memulihkan. Sampai segambar dan serupa menjadi gambaran utuh hari lepas hari dan senyuman yang terbenam di ujung hari tiba di ufuk pagi. Sampai kepahitan yang jenuh berubah menjadi mata air yang jernih dan alirannya menyuburkan tanah yang bersemak dan berbatu. Kumaknai hatiku dalam hatimu. Paulus benar, sebab kita hidup, namun bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita.